Saudara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, akhirnya memenuhi pemeriksaan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Kapolri menyebut motif pembunuhan Yosua akan diungkap usai pemeriksaan Putri Chandrawati. Usai tertunda dengan alasan sakit, Jumat pagi, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, diperiksa di Bareskrim Polri sebagai tersangka. Pengacara Putri Chandrawati menjamin kliennya akan kooperatif dalam pemeriksaan. Ibu Pece akan diperiksa kesehatannya, setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan BAP oleh penyidik. Ya. Setelah pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar, mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai istri Sambo memiliki peluang bias atau bisa mengubah cerita mengingat keterlibatannya dalam skenario pembunuhan Yosua. Ini akan dibaca oleh Ibu PC sebagai sesuatu yang tadi pertama akan telah mengubah seluruh skenario dan tadi menyambung apa kata Pak Martin, tentu yang bersangkutan sudah mikir tuh ya, suaminya sudah mengarah pada situasi yang gelap ya, dan tentu tinggal apakah yang bersangkutan juga ikut serta dalam situasi yang gelap itu atau tidak. Jadi saya kira pengetahuannya bahwa suaminya sudah mengalami situasi seperti ini akan amat berpengaruh pada keputusan sang istri. Peran istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir Yosua terungkap dalam rekaman CCTV. Menurut Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Putri berperan pada beberapa bagian. Putri ikut menyusun skenario pembunuhan Brigadir Yosua dan berada di lantai 3 rumah pribadi Jalan Saguling saat suaminya Verdi Sambo mengajukan pertanyaan pada Barada Eliezer dan Bribka Riki Rizal soal kesanggupannya menembak Yosua. Selanjutnya, Putri mengajak Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf untuk berangkat ke lokasi pembunuhan di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian, Putri bersama Sambo diduga menjanjikan sejumlah uang kepada Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf jika perkara selesai dan berjalan sesuai dengan skenario yang dirancang. Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Kapolri Jenderal Listio Sigit memastikan tidak ada isu di luar terkait kasus kesusilaan yang menjadi motif pembunuhan berencana Yosua. Namun, pengungkapan motif akan dijelaskan lengkap setelah pemeriksaan Putri Chandrawati sebagai tersangka. Motif khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok, sehingga saat ini kami sampaikan bahwa motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Jadi mungkin ini juga untuk menjawab bahwa isunya antara pelecehan ataupun perselingkuhan ini sedang kami dalami. Jadi tidak ada isu di luar itu, dan ini tentunya akan kami pastikan besok setelah pemeriksaan terakhir. Jadi ini juga mungkin bisa mendapatkan gambaran secara lebih jelas bahwa saudara Verdi Sambo terpicu amarah dan emosinya pada saat saudara PC atau saudari PC melaporkan terkait dengan adanya peristiwa yang terkait dengan masalah kesusilaan yang terjadi di Magelang. Publik tentu menunggu motif pembunuhan Brigadir Yosua sesuai janji Kapolri. Pengungkapan motif akan menguak secara jelas adanya unsur perencanaan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana peran istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati dalam mengungkap terangnya motif pembunuhan berencana Yosua? Kita bahas bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Asep Iwan Iriawan dan hadir juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril. Selamat malam Kang Asep, Mas Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Kang Asep dulu. Putri Chandrawati ini kan punya pengalaman bias atau mengubah cerita motif dari pembunuhan Yosua ini sejak awal. Dengan hari ini dimintai keterangan oleh penyidik, bagaimana kesulitan penyidik yang kira-kira akan dihadapi dalam menggali motif ini dari tersangka yang punya pengalaman tadi, mengubah cerita, mengubah kronologi soal cerita yang sebenarnya ini, Kang Asep? Ya, hukum itu bicara bukti. Bukti itu alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi-saksi. Saksi itu kan tidak hanya
PC, ada saksi-saksi lain. Nanti kan perkaranya di-split ya. Misalnya untuk Ya. perkara PS, nanti kan si E, RR, KM jadi saksi dan saksi lainnya. Ada keterangan ahli, keterangan forensik, keterangan balistik, surat saksi forensik, dan keterangan terdakwa itu sendiri. Nah, PC ini ya, salah satu apapun yang diceritakan dia kelak berbeda apapun juga nggak ngaruh. Toh alat bukti lebih dari 2, 5 alat bukti sudah terpenuhi, apalagi terdakwanya sudah beri keterangan, pengakuan kan, Ya. baik di penyidikan maupun di majelis etik kemarin itu kan. Jadi sekali lagi apapun yang dilakukan oleh PC, malah PC untuk EPS sebenarnya tidak bisa karena ada hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri. Nah, di perkara E, di perkara RR, di perkara M, dia bisa. Sekali lagi nanti yang menjadi masalah itu bagaimana sangkaan 340 yaitu unsurnya barang siapa ya dengan sengaja direncanakan menghilangkan nyawa ya. Motif itu hanyalah sekecil. Hakim akan nanyakan kenapa Anda membunuh. Nah, mungkin nanti PC menjelaskan dia mau cerita ABC juga nggak ngaruh gitu. Kalau yang penting kan yang ditekankan juga ke publik bahwa kalau pembunuhan berencana yang dibuktikannya unsur tadi ya Kang Asep ya, barang siapa dengan sengaja begitu berencana membunuh menghilangkan nyawa itu yang dibuktikan. Tapi kalau bicara soal motif dalam kasus ini kan ditanyakan juga di RDP. Ingin diketahui publik apa sih alasannya begitu. Nah, seberapa penting sebenarnya dalam mengurai puzzle kasus ini meskipun dalam unsurnya sebenarnya tidak perlu dibuktikan pun tidak memengaruhi ada tidaknya pembunuhan berencana ini Kang Asep. Ya, 197 KUHP itu yang mengatur ketika hakim menjatuhkan putusan, dasarnya dakwaan. Di F ada yang mengatakan mempertimbangkan berat ringannya hukuman. Biasanya hakim cuma nanya, kenapa Anda membunuh gitu kan. Nah, nanti mungkin si FS jawab bla 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 lah ya. Nah, PC juga bla 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 yang nggak ada masalah gitu kan. Kalau dia membunuh misalkan tanda petik sekarang karena harkat, martabat, kesusilaan dan sebagainya, itu soal lain gitu. Nanti pertimbangan tersendiri subjektif dari hakim. Nah, paling-paling hakim hanya nasihati kenapa sih Anda penegak hukum kok melanggar hukum dengan cara membunuh kan, dia mengakui kan. Ya. Itu ya, apapun motifnya sekali lagi yang dihukum itu adalah yang dibuktikan unsurnya. Oke, yang dibuktikan unsurnya. Tapi bicara motif yang saat ini dibicarakan publik yang jadi penasaran begitu ya, Mas Reza, bagaimana kalau dari sisi psikologi forensik Putri Chandrawati sebelumnya banyak berubah-ubah keterangannya mengarahkan ke pengungkapan motif, mungkinkah ini jadi keterangan kunci atau ya sulit dipercaya? Pertanyaan itu mengingatkan saya pada istilah false confession atau ya sebutlah terjemahan bebasnya pengakuan yang keliru, yang ubah-ubah, yang terbolak-balik gitu ya. Dalam psikologi forensik ada 3 jenis false confession. Yang pertama adalah false confession yang diberikan secara sukarela. Nah, kalau false confession tipe ini yang berlangsung pada diri PC, maka kita bisa bayangkan bahwa dia memang punya kepentingan dari dirinya sendiri tanpa ada paksaan, tanpa adanya persuasi dari siapapun, dia memilih untuk merangkai cerita sedemikian rupa, entah asli entah tidak, guna mencapai manfaat hukum tertentu. Entah untuk menyelamatkan dirinya, atau untuk menyelamatkan suaminya, atau manfaat-manfaat hukum lainnya. Nah, tipe yang kedua adalah yang coerce, bahwa false confession yang satu ini diberikan karena memang di bawah tekanan. Baik tekanan itu dengan cara-cara yang persuasif, iming-iming harta, cinta, jabatan, kebahagiaan, dan seterusnya, atau juga bisa iming-imingnya intimidatif. Bahwa kalau engkau tidak menyusun skenario seperti yang saya inginkan, maka engkau akan jadi sasaran pembunuhan misalnya. Ini bentuk-bentuk coerce, bentuk-bentuk paksaan, baik dengan cara yang persuasif maupun intimidatif. Jadi kalau PC memberikan false confession berdasarkan tipe 2, maka dari sudut pandang psikologi forensik perlu dicari tahu siapa gerangan pihak yang sudah memberikan tekanan kepada PC sehingga merangkai cerita palsu tersebut. Tipe yang ketiga adalah situasi yang paling pelik, ketika seseorang, ketika si terperiksa sudah tidak lagi bisa membedakan mana informasi yang palsu dan mana yang asli, mana yang rekaan, mana yang sungguh-sungguh terjadi. Kenapa? Karena informasi yang penuh sesak masuk dalam kepalanya, dia sudah mengalami keletihan sedemikian rupa sehingga kontrol dia terhadap filter kognitif sudah lepas. Dia sekali lagi tidak lagi bisa membedakan mana pengalaman yang objektif yang sungguh-sungguh dia lalui atau pengalaman yang ditanamkan atau tertanamkan ke dalam kepalanya. Kalau untuk situasi yang ketiga ini, Mas Reza izin saya tanya, tidak bisa membedakan mana yang objektif terjadi sebenarnya, mana yang sebenarnya hanya berkutat di pikirannya, sementara dia ada di lokasi. Putri Chandrawati ini ada di lokasi, mungkinkah yang opsi ketiga ini masih terbuka kemungkinannya begitu? Kita pernah berdiskusi bahwa sesungguhnya tidak hanya korban, tapi pelaku kejahatan pun bisa terguncang. Oke.
ketika dia tersentak menyadari bahwa ternyata akibat perbuatannya sedemikian tragis, sedemikian dramatis, berbeda dari yang dia bayangkan, berbeda dari yang dia rencanakan. Ya. Alhasil ketika seorang pelaku mengalami guncangan sedemikian rupa, maka terjadinya false confession, akibat tidak lagi bisa dibedakan mana kenyataan dan mana hayalan, itu sangat mungkin terjadi, sangat mungkin berlangsung. Jadi masih ada kemungkinan terjadi. Kang Asep, ini kan menarik ya kalau dari sisi psikologi forensik soal motif ini dikaitkan dengan hukum, tentunya kaitannya dengan proses hukum yang berlangsung. Ini bisakah memengaruhi misalnya tadi motifnya dipengaruhi atau dengan sukarela? Ya, kalau ketika dia dipengaruhi sukarela tidak menyatakan sebenarnya, ingat loh ada ancaman pidananya. KUHP itu 174 mengatur kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu tekan diingatkan oleh hakim, dia bisa kena 9 bulan 224. Bahkan berketerangan tidak benar sudah 242 7 tahun. Jadi hati-hati. Ketika PC ini dipengaruhi dia ya sadar memberi keterangan palsu sebagai saksi di perkara yang 4 orang itu, hati-hati. Di samping dia sebagai terdakwa, dia juga bisa kena saksi palsu. Ancamannya ada ya. Saya kata lagi 9 bulan tuh di KUHP dan acaranya 174 KUHP, mungkin juga 242 ya, dan 7 tahun. Jadi hati-hati, PC tidak jangan sembarangan, jangan membela karena tadi yang katakan Mas Reza entah cinta, karena intimidasi dan sebagainya. Kalau itu tidak sebenarnya, siap-siap menunggu hukuman berikutnya. Ini menarik. Sementara secara sanksi hukum ini ada kesaksian palsu ini atau false confession ini ada pidananya, Mas Reza. Tapi dalam situasi tadi, meskipun dengan sukarela atau tekanan dan yang bersangkutan pasti tahu ada apa itu kesaksian palsu, tapi masih melakukan hal ini, apa saja yang biasanya melatar belakangnya? Sebagaimana saya katakan tadi, kalau kita bicara motif, sesungguhnya ada 2 motif dalam psikologi forensik, yaitu motif emosional dan motif instrumental. Nah, pertanyaan tentang mengapa ya ada orang yang tahu bahwa itu informasi yang palsu, tapi tetap dia rangkai, tetap dia teruskan informasi palsu itu, barangkali karena memang ada motif instrumental, yaitu motif untuk menutupi kejahatan tertentu. Jadi si pelaku ini merangkai cerita palsu karena memang ingin mendapatkan sebuah manfaat. Cerita palsu itu tidak merupakan letupan dari emosi yang lepas kendali, bukan, tetapi cerita palsu itu dibangun sedemikian rupa untuk mendapatkan manfaat hukum tertentu. Inilah motif instrumental. Nah yang kedua, motif instrumental ini saya tertarik karena kan baru saja Verdi Sambo diputus bersalah secara etik, dipecat tidak hormat dari Polri, tapi masih mengajukan banding. Motif instrumental ini bisakah jadi salah satu instrumen misalnya untuk meringankan apa etik yang sudah dialami suaminya atau membantu proses banding suaminya? Bisakah kita kaitkan seperti ini, Mas Reza, kalau bicara soal satu rangkaian kasus? Manfaat hukum yang ingin dicapai oleh seorang terdakwa, katakanlah demikian, pasti adalah peringanan hukuman. Nah, konkret kalau kita bicara tentang pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati, maka skenario palsu akan dijabarkan sedemikian rupa dengan target paling tidak mendapatkan hukuman seumur hidup. Atau lebih bagus lagi, sebatas dijatuhi hukuman 20 tahun. Tidak realistis kalau targetnya adalah bebas murni, tapi paling tidak lolos dari lubang jarum, lolos dari tiang eksekusi, itu dianggap sebuah pencapaian yang tanda petik istimewa. Nah, inilah secara konkret motif instrumental akan mengarah ke situ, yaitu mendapatkan mitigating factor atau unsur yang meringankan pada saat persidangan nanti. Kang Asep juga apa melihatnya sama sebagai mantan hakim, biasanya motif instrumental ini digunakan untuk adanya peluang, untuk unsur meringankan pada saat persidangan berlangsung. Ya, 185 ayat 6 ya, alat bukti itu harus bersesuaian satu sama lain. Jadi ketika dia dengan segala macam cara berkilah berkelit ya mengarang cerita ya dengan apapun ya, hakim tidak akan mempertimbangkan, apalagi keterangan saksi gitu kan yang akan dipertimbangkan kecuali dia sebagai terdakwanya nanti kan. Jadi ketika dia sebagai saksi tidak bersesuaian dengan yang lain, tidak akan dipertimbangkan sama hakim ya, karena jelas yang 3 itu pasti bersesuaian ya antara E, KR dan KM. Jadi kalau dia membela FS, ya wajar-wajar saja dia ada suka keluar dari lubang jarum tadi kan. Ya. Tapi sekali lagi, ketika dia nanti sebagai terdakwa mengarang cerita, itu hal yang memberatkan. Tidak berterus terang di pengadilan karena dia berbelit-belit, ya tidak menyesali perbuatannya, justru akan menambah hukuman bagi dirinya. Oke. Nah, tapi kalau dengan kondisi seperti ini, dengan ancaman hukuman pidananya maksimal, hukuman mati atau setidaknya 20 tahun penjara, wajib ditahan atau tidak sih sebenarnya seseorang dengan status tersangka, salah satunya Putri Chandrawati juga?
Karena ancamannya 340 adalah mati, ya sekali lagi lebih dari 5 tahun menurut pasal 21 ayat 4, ya dia harus di penjara, ya ditahan bahasa hukumnya. Jadi kewenangan, tapi itu kewenangan penyidik, jadi hak subjektif, objektif, hak subjektifnya itu dia ancaman lebih 5 tahun, kemudian dia dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, ya itu yang memang alasan dari penyidik. Jadi kalau lihat ancaman yang disangkakan kepada PC adalah dia dapat ditahan. Seharusnya ya penyidik menahan dia karena ancamannya mati loh. Dia juga sama kan penyertaan 340 ya. Nah, tapi dengan alasan lainnya misalnya taruhlah masih memiliki anak dan lain-lain, dua-duanya suami istri ditahan atau jadi tersangka, ini bisakah jadi alasan meniadakan penahanan tadi atau tidak sebenarnya kalau merujuk ke ancaman pidananya? Hukum acara itu ada tekstual, limitatif, non-interpretatif, memaksa dengan reh. Udah banyak orang yang sedang dalam kandungan, bawa anak kecil, nenek-nenek, dan semuanya ya ke penyidik ya kalau ancamannya mati masa nggak ditahan gitu kan, itu kan pertanyaan semuanya. Terlepas dia punya anak juga bawa di KRP dan sebagainya ya. Hanya itu ketika menahan itu KUHP itu ya sekali tekstualnya mengatakan lebih dari 5 tahun, 340 lebih dari 5 tahun, ya dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Nah itu memang jadi alasan. Nah sekarang tinggal penyidik dan keberanian penyidik menahan atau tidak. Jadi jangan ada alasan dia punya anak kecil, punya anak tidak, itu tidak. Semuanya selama ini entah dia punya anak, dia dalam kandungan, udah tua ya kita kan menyaksikan tetap aja ditahan. Karena sifatnya hukum acara tadi tekstual, limitatif, memaksa, Mas Reza, semakin besarkah kemungkinan Putri Chandrawati dalam kasus ini ya tadi memberikan false confession? Tapi jangan pula diabaikan bahwa polisi adalah lembaga penegakan hukum yang punya kewenangan diskresi yang untuk mengesampingkan berbagai macam ketentuan normatif, walaupun kemudian itu bisa beresiko mempertaruhkan reputasi, mempertaruhkan kredibilitas, dan mempertaruhkan kepercayaan masyarakat juga. Nah, kembali ke pokok persoalan, apakah kemudian informasi yang berbelit-belit itu akan bisa dianggap sebagai hal yang memberatkan? Masuk akal. Pak Asep tentu lebih paham bahwa proses hukum yang ideal itu harus berlangsung secara cepat, sederhana, dan murah. Ketika seorang terdakwa atau ya katakanlah terdakwa pelaku itu menyampaikan atau bertindak tanduk yang bertentangan dengan 3 hal tadi, tidak sederhana, tidak cepat, dan juga tidak murah akibatnya terhadap proses hukum, maka tanda petik hakim yang gusar bisa saja kemudian memilih untuk memberatkan hukuman bagi si terdakwa. Terakhir Kang Asep, jadi kalau proses beracara yang saat ini berlangsung, harusnya apa step yang dilakukan? Ya, sekarang kan 4 udah naik ke kejaksaan, mudah-mudahan kejaksaan tidak bolak-balik kan, karena kalimat di KUHP itu segera, jadi segera cepat membuat dakwaan, melimpahkan kepada pengadilan aja tadi ya, sederhana, mudah, biaya ringan itu. Nah, juga ini PC juga kan yang kelima sebagai tersangka yang jadikan cepatnya diproses karena perkaranya kan satu kesatuan tapi di-split, dipisah. Nah, ketika pemeriksaan berkas PC ini harus segera karena hari ini sudah diperiksa kan sebagai tersangka. Ketika hari sebagai tersangka, cepatkan BAP-nya dibuat, serahkan kepada JPU segera ke pengadilan. Dan biar di pengadilan semua akan jadi terang benderang kan karena sidangnya akan terbuka gitu kan. Nah, nanti publik bisa mengetahui apa yang dilakukan PC, dilakukan PS atau EFS, kemudian dilakukan oleh RE dan KM. Jadi akan terang benderang apa yang dilakukan. Dan kita sebenarnya hanya tinggal menunggu nih, hakim akan menjatuhkan mati seumur atau penjara itu aja karena perkaranya sudah jelas kan, istilahnya sidangnya udah pindah ke media maupun ke majelis etik. Nah sekarang tinggal bagaimana publik ya Pak, ekspektasi publik ini dipenuhi nggak, pengennya apa. Nah tinggal majelis hakimnya di selatan ini, nah pilihannya tadi mati, seumur hidup atau penjara. Oke. Jadi motif hanya bagian kecil, tapi yang jelas proses hukum ini harus berjalan secara transparan tadi, sederhana, cepat dan murah untuk semuanya. Singkat saja Mas Reza terakhir. Jadi kalau kita memantau kasus ini, tentu kan selalu dipantau dari segi psikologi forensik termasuk motif meskipun tadi hanya bagian kecil. Tapi sebenarnya dalam kasus ini seberapa besar motif ini bisa membuat terangnya kasus, terlepas dari unsur pidana tadi ya, karena sudah ditegaskan Kang Asep ini tidak perlu dibuktikan sebenarnya, tapi seberapa besar publik ini sebenarnya ingin tahu soal motif ini? Polresta Jakarta Selatan sebelum diberhentikan bicara tentang motif seksualitas. Menko Polhukam juga dengan kalimat bersayap bercerita tentang motif seksualitas. KM juga bercerita tentang seksualitas. FS juga bercerita tentang martabat, harga diri, kehormatan, seksualitas. Jadi paling tidak sudah ada 4 pihak yang segendang sepenarian berbicara tentang motif emosional, motif kecemburuan,
motif barangkali cinta terlarang, adanya hubungan tak senonoh dan sejenisnya lah begitu ya. Tapi publik tampaknya tidak begitu teryakinkan. Kenapa? Karena kita tidak bicara terdakwa sembarang terdakwa, tapi bicara terdakwa berpangkat bintang 2. Publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang jenderal bintang 2 bisa larut dalam kecemburuan? Bagaimana mungkin seorang jenderal bintang 2 bisa hanyut dalam asmara membabi buta dan seterusnya? Oke. Nah, dari situlah kemudian publik mencari-cari ada kemungkinan motif instrumental juga bermain-main di balik aksi pembunuhan keji ini. Apa iya ada motif instrumental di balik ini? Kita tunggu penyidikan yang berlangsung, tapi yang jelas dari proses hukum harus berlaku setara untuk semua pihak. Terima kasih atas waktunya Kang Asep, terima kasih Mas Reza telah bergabung di Sapa Indonesia Malam.